Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya, para pemirsa dimanapun berada, meski dalam suasana duka, kita baru saja, terutama untuk warga pesisir pantai selatan Pulau Jawa, yang baru saja terjadi gempa bumi pada pukul 7.56 lebih 45 detik pagi tadi. Dalam penjelasan oleh lembaga resmi disampaikan bahwa gempa bumi di pantai selatan Pulau Jawa, tepatnya dalam kedalaman 10 km atau 90 km dari pantai Pangandaran, memang tidak berpotensi terjadinya tsunami akibat gempa ini. Mudah-mudahan begitu, dan kita berharap kepada Allah mudah-mudahan gempa ini merupakan isyarat yang tidak akan muncul gempa-gempa susulan lagi, agar kita lebih berhati-hati tentunya. Dari berita gempa ini ada yang menarik para Bapak Ibu sekalian, bahwa ternyata gempa bumi bukan hanya dirasakan oleh masyarakat di sekitar pantai Pangandaran, tapi juga terasa kuat hingga di Cilacap. Bahkan sumber lain menyebut berita gempa ini juga dirasakan oleh masyarakat di sekitar Solo dan Yogyakarta. Kita bisa merenung bahwa gempa dan musibah apapun hendaknya menjadi peringatan buat kita semuanya, dan kita menyikapi musibah, gempa atau kejadian-kejadian alam lainnya, tanah longsor ataupun tsunami, tentu harus dengan cara-cara yang lebih membuat kita semakin dekat dengan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Berikut ini kami akan sampaikan bagaimana tip-tip atau cara-cara menghadapi gempa. Ini penting buat bekal-bekal kita semuanya, untuk kita semua bisa menyelamatkan diri dan terhindar dari akibat atau efek dari bahaya gempa ini. Yang pertama, cara menghadapi bahaya gempa. Saat terjadi gempa, mari kita semua sebagai seorang beragama, insan beragama, jika terjadi gempa maka jangan lupa berdoa dan tetap dalam posisi tenang. Nah, seringnya orang begitu mendengar terjadi gempa atau merasa ada gempa, justru mereka lari terbirit-birit. Ya, itu justru malah membahayakan. Sebaiknya begitu terasa ada sesuatu, ada gejala-gejala yang berbeda, maka yang pertama kita sebut adalah asma Allah. Selanjutnya kita berdoa. Tentu doanya bukan doa dengan kemudian santai-santai di dalam rumah. Jika itu terjadi gempa, maka kita ucapkan kalimat-kalimat, sebutan-sebutan mengagungkan asma Allah. Misalnya Subhanallah, Allahu Akbar, atau sebutan-sebutan dalam ungkapan yang lain. Tetap tenang, ini penting, karena sesuatu akan terjadi lebih berbahaya jika kita menyikapinya dengan tergesa-gesa atau kita kehilangan kendali dari ketenangan. Yang kedua, segera cari perlindungan. Kalau kita berada dalam gedung dan posisinya jauh dari pintu keluar, maka carilah tempat perlindungan terdekat. Misalnya, jauhkan diri kita dari kemungkinan atap jatuh atau dari kemungkinan dinding retak, ya. Bisa berlindung di bawah meja yang diyakini kuat, atau cari perlindungan di sekitar tempat itu. Tetapi jika jalan keluar bisa dilalui, maka sebaiknya segera untuk mencari pintu keluar. Kemudian yang selanjutnya, kita cari perlindungan, jauhkan dari reruntuhan gedung, jauhkan dari bangunan dan pepohonan yang membahayakan, ya.
baik sekali jika Bapak Ibu atau adik-adik semuanya begitu ada gempa segera keluar ke tanah lapang yang jauh dari bangunan, jauh dari pepohonan yang berpotensi terjadi pohon tumbang atau bangunan runtuh. Selanjutnya, cara menghadapi bahaya gempa yang keempat adalah perhatikan tempat di mana kita berpijak. Ya. Jangan sampai kita berada pada situasi yang dimungkinkan terjadi, misalnya rekahan tanah atau tanah longsor atau gunung longsor. Jauhkan dari tempat pijakan yang seperti itu. Kemudian hindarkan dan jauhkan dari pantai atau sungai. Bapak Ibu yang sedang berada di pantai, begitu ada gempa segera ambil posisi jauhkan diri dari pantai, karena gempa bisa jadi ada potensi atau ada hubungannya dengan datangnya tsunami, seperti kejadian-kejadian di masa lalu. Kemudian hindarkan diri dan jauhkan diri dari tempat-tempat yang rawan longsor. Jika Bapak Ibu berada di posisi rumah di pegunungan di mana tanah yang berlapis atau posisi tanah yang berbeda yang berpotensi terjadi tanah longsor, jauhkan diri kita semua dari tanah longsor. Yang selanjutnya, jika kita sedang naik kendaraan atau mengendarai mobil, sebaiknya kita berhenti dan keluar dari mobil atau turun dari kendaraan. Jangan paksakan kita untuk meluncur atau melaju dengan kencang, justru itu akan membahayakan. Kemudian bagaimana jika menghadapi situasi pasca terjadinya gempa? Yang pertama, Bapak Ibu, jika gempa sudah selesai, maka kembalilah dengan tenang dan tetap waspada. Jika Bapak Ibu keluar dari ruangan, keluar dari rumah misalnya, kira-kira 10 menit, 15 menit situasi sudah tenang, maka silahkan kembali dengan tenang. Atau jika Bapak Ibu masih berada di bawah kolong meja misalnya, silahkan keluar dari kolong meja dengan tenang dan tetap waspada. Kemudian jika Bapak Ibu berada di dalam gedung, begitu situasi sudah tenang, tetap harus waspada, hindari menggunakan tangga atau lift, karena jika terjadi sesuatu dengan akibat efek dari gempa, mungkin listrik bisa mati, akan semakin membahayakan. Sehingga sebaiknya jika Bapak Ibu berada di dalam gedung yang menggunakan lift, maka pilihlah tangga biasa, tidak usah menggunakan lift. Dan perhatikan jangan sampai berdesak-desakan, tetap harus antri normal, jangan sampai saling bertubrukan. Kemudian periksa apa yang ada di dalam diri kita atau sekitar kita. Mungkin ada yang terluka. Jika ada yang terluka, maka segera saja untuk melakukan tindakan pertolongan pertama pada kecelakaan, atau segera hubungi rekan, sahabat, atau hubungi petugas kesehatan untuk dilakukan pengobatan bagi yang mungkin ada yang terluka. Kemudian periksa lingkungan sekitar. Jika ada kebakaran atau kebocoran gas atau hubungan arus pendek listrik, juga cek aliran pipa air, periksa apabila ada hal yang membahayakan, matikan listrik dan tidak menyalakan api karena ditakutkan akan ada kebocoran gas. Nah, setelah itu semua dilakukan, lagi-lagi tetaplah kita bertafakur, bertadabbur, dan selalu ingat kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Berdoalah